Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-13, kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat. Semoga amalia puasa kita di yang hari ini, sehingga pada saat ini sampai melaksanakan ibadah sholat isya, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita jauh lebih baik daripada puasa yang sebelum-sebelumnya. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk apa yang disampaikan oleh beliau adalah saudaranya yang dirindukan, sehingga kita betul-betul dapat mengambil manfaat suri tauladan kehidupan, bahtera kehidupan kita sehari-hari. Ada panutan dan panduan yang sesuai dengan sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Para alim ulama, tokoh masyarakat, Yayasan Madani Al-Muhadirin, ketua dan beserta pengurusnya, Dewan Kemakmuran Masjid beserta semuanya, dan para jamaah sekalian. Ini kelihatan sekali, alhamdulillah, kita semua dan jemaah ini nampak di wajahnya berseri-seri menjadi calon ahli surga. Tapi begini, jangan calon aja, mesti kita menjadi ahli surga. Kalau calon kan belum. Insya Allah, kita keyakinan full kita yang kita lakukan berdasarkan keimanan, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan yang kita pahami, sehingga betul-betul itu landasan kita beribadah sesuai dengan panutan Allah dan Rasulnya. Hadirin jemaah sholat isya, dan insya Allah sebentar lagi taraweh. Tema puasa bukan penghalang untuk perjuangan. Kita ambil filosofinya. Puasa menjadi pondasi perjuangan kehidupan kita sampai menjemput ajal. Kilas balik. Pada saat umur Nabi Muhammad 53, setelah dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, peperangan yang kita kenal yang sangat dahsyat yang namanya Perang Badar terjadi pada saat bulan Ramadan. Dan pada saat itu, andai kita hidup di saat itu, mungkin kita tidak bisa membayangkan suasana umat Islam pada saat itu masih minoritas, tetapi dukungan dengan dualitas antara muhajirin dan ansor bersatu padu. Total jumlahnya 313 orang melawan lebih dari 1000 orang. Pondasinya apa? Keimanan yang kuat dan kokoh, karena ada tadi puasa berat. Nah, sehingga kalau demikian puasa menjadi pondasi kehidupan. Oleh karenanya dalam Al-Quran itu senantiasa Allah menyatakan wa yadribullahul amsala linnas. Allah itu kata yadribu dalam bahasa Arab itu present continuous tense, fi'lun mudhari', saat ini dan akan datang. Allah senantiasa memberikan perumpamaan-perumpamaan. Jadi Al-Quran itu memberikan, karena apa? Dia memberikan perumpamaan agar logika kita nyambung. Apa yang didapat ketika terjadi peperangan tersebut yang begitu dahsyat?
Secara logika tidak mungkin umat Islam pada saat itu yang dipimpin oleh Rasulullah menang tanpa adanya kekuatan mental spiritual yang dahsyat. Tidak mungkin. Maka kita sebagai umat Islam dan umat Nabi Muhammad ada di situ, wa anzalallahu junudan lam tarauha. Allah turunkan bantuan berupa para malaikat yang kamu tidak lihat, tetapi musuh melihatnya. Begitu banyak pasukan-pasukan yang membantu dengan pakaian-pakaian putih. Ini keyakinan, nggak bisa dipaksakan, tapi kenyataannya begitu. Ini contoh yang diberikan oleh baginda Rasul kepada umatnya. Apa yang diperbuat, apa yang diucapkan, apa yang didiamkan ketika ada laporan dari para sahabat kepada Nabi yang disebut dengan takrir, itulah ketetapan sunnah. Mulai muncul setelah itu, sehingga hebohlah pada saat itu bahwa umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad menang. Maka yang kita kenal lagi yang besar-besar peperangan namanya perang Uhud. Nih, kita sejarah menyatakan mulai ada pergeseran nilai. Maka dalam surat Al-Anfal itu dikatakan dia menggunakan present continuous tense juga. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya-tanya tentang harta rampasan. Mulai bergeser. Karena melihat umat Islam yang mendapatkan ghanimah, harta peperangan yang begitu banyak, yang dibagikan rata sesuai dengan kapasitas oleh baginda Rasul, pada saat peperangan kedua ini mulai pergeseran nilai. Bayangkan, ini kita nggak bisa membayangkan ya. Nabi masih ada pada saat itu. Perintahnya hanya satu, jangan lawan perintah saya, tunggu kepada 70. Kalau sekarang disebut sniper, ahli pemanah itu, jangan tinggalkan atas gunung Uhud sebelum ada perintah saya. Yang terjadi apa? Mulai goyah. Melihat sudah banyak itu kuda, sudah banyak itu harta rampasan segala macam, seolah-olah lawan tidak ada lagi. Ini nggak mengindahkan apa yang dipesan oleh Rasulullah. Kenapa? Mental tadi, puasa. Mulai tergoda. Saat itu yang namanya panglima perang Khalid bin Walid itu belum Islam. Sehingga mereka lupa yang Nabi masih ada pada saat itu. Dan ini memberikan cerminan artinya itu. Mereka lupa, lalai terhadap perintah Nabi, jangan tinggalkan posisi kalian sebelum dapat perintah saya. Mereka turun untuk mengambil harta rampasan. Disitulah Khalid bin Walid dengan strateginya dapat menguasai, yang saat itu Rasulullah terluka, gigi gerahmnya patah. Nah, kalau mohon maaf bapak-bapak yang sudah haji, ibu-ibu sudah haji mungkin berkunjung ke Jabal Uhud, kalau kita naik ke atas itu separohnya itu kayak kuning, ya kan? Yang sebenarnya di atas yang kiri itu sudah, kalau nggak tahu udah jadi apa belum masjidnya itu. Gunung Uhud menangis. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, saya akan jadi emas. Maka dia kuning, coba kalau mereka. Nah, ini sejarah. Bapak Ibu hadirin sekalian, nah kembali kepada kehidupan kita. Yang digambarkan apapun yang bentuknya Rasulullah itu, Rasulullah gampang. Orang malaikat Jibril nungguin mau diapain itu orang bisa. Tapi dia memberikan pelajaran kepada umatnya yang Nabi ada pada saat itu, perintahnya pun dilalaikan. Maka kita umatnya yang ujung ini akhir zaman disebutnya saudara. Yang kita tidak pernah melihatnya, yang tidak pernah kita berbicara dengan beliau, tapi kita mengimani apa yang disampaikan oleh beliau. Ini yang dibangga-banggakan oleh baginda. Semoga kita semua menjadikan umat pilihan dan kekasih baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah, saya ingin memberikan kepada diri saya pribadi bahwa lis-shaim bagi yang berpuasa itu farhatan, ada dua kegembiraan. Pertama, farhatun indal iftar, begitu bahagia kita saat detik-detik menunggu namanya berbuka puasa.
Coba kita bayangkan, ini kan kayaknya sudah berbuka semua. Itu yang di depan numpuk, yang tadi siang segala macam godaan, ini enak, tenggorokan kayak enak-enak begitu kan. Kira-kira kalau sudah waktu iftar itu, berapa banyak yang kita minum? Berapa banyak yang kita makan? Sedikit, cuman melepaskan tadi itu. Nah, di dalamnya diberikan pelajaran secara konteks kita pribadi adalah melepaskan dahaga. Nikmatnya minum karena haus. Nikmatnya makan karena lapar. Pernah nggak kita nyadarin pada saat kita makan yang enak, makan nasi, sadar nggak kita ini makan, oh bagaimana yang nanamnya, oh bagaimana yang memeliharanya, oh bagaimana yang ini yang akan menimbulkan rasa syukur kita. Kita mungkin bapak-bapak semua saya yakin lebih dari cukup dan bahkan banyak. Tapi ada saudara kita saat kemarin yang waktu banjir itu lampunya mati, persediaan nggak ada, keluar nggak bisa makan. Inilah puasa yang memberikan pelajaran batin kepada kita, empati yang tinggi. Saat minum ada yang nggak kena air. Nah ini. Maka dari itu, yang berbahagia sekali pada saat kita iftar tadi, lebih berbahagia lagi pada saat kita berbagi. Nikmatnya berlipat. Bahwa dalam keyakinan kita, tidak usah ragu apa yang kita berikan itu pasti dibalas oleh Allah. Dengan caranya. Ini keyakinan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa bil akhirati hum yuqinun. Itu kita pegang. Semuanya itu keyakinan kita kepada Allah. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah beramal Rasulullah, tapi kita yakin seyakin-yakinnya. Ketika namanya yang kita kenal sekarang namanya iftar jama'i, yang memberi itu luar biasa bahagianya. Nggak usah minta doa kepada yang kita beri, itu pasti didoakan, pasti. Ya Allah baik banget Pak Haji itu ya. Ya Allah baik banget Pak Ketua. Ya Allah, nggak usah minta, udah pasti. Wabil akhiratihum yuqinun. Nah, yang ketiga itu adalah dari hasil tadi iftar itu kita akan mendapatkan namanya nilai spiritual. Nilai spiritualnya itu bahwa kita ini menyadari betul kehidupan kita ini ada yang mengatur. Contoh, kalau saya ketika menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan saya, ya kan, pasti saya menolak. Ya Allah katanya. Makanya dalam Al-Quran itu, wah Tuhan nggak adil. Kita nggak nyadarin. Allah kasih tahu kepada kita wasyaf'i wal watar. Ada dualitas. Ada malam, ada siang, ya kan? Bagi yang pengantin baru mungkin bangunnya malam terus. Dan bagi yang dalam keadaan kesusahan, ya kenapa nggak cepat-cepat? Pemahaman kita untuk menerima takdir Allah ini bahwa baik dan buruk seperti kaki kita, tangan kita, kanan dan kiri. Coba kalau kita bayangkan, andai kata kita dikasih sendal atau sepatu kanan saja, mau apa tidak? Nggak ada keseimbangan. Makanya ada kaki kanan, ada kaki kiri. Ada malam, ada siang. Ada sedih, ada bahagia. Tinggal kita menyikapi itu. Itulah yang namanya huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini. Bukan kamu amal baik, tetapi amal yang terbaik yang kita sikapi. Ini namanya dari itu. Tadi kembali, ini saya ingin mengatakan bahwa puasa ini sebetulnya modal. Puasa menahan dari apa yang sepenuh tadi itu. Dikit yang kita makan, cuma seteguk. Nah, Allah yang maha penyayang. Kalau kita istilah dalam bahasa Arab itu ridon nas,
ghayatun la tudrok. Kalau mencari mau kepuasan manusia enggak ketemu. 1000 kau berbuat baik kepada si A, ya, 1 kali kau berbuat salah dianggap itu angus. Itu manusia. Ingat kata Imam Ghazali kalau itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat 1000 kesalahan, 1 kali kebaikan. Contoh adalah imro'ah, kepada perempuan pelacur yang memberi minum seekor anjing. Itu maha kasih sayang Allah. Jadi kalau berharap manusia, makanya ketika kita memberi, nggak usah manusia kita balas, Allah pasti balas. Selesai urusan. Tenang kehidupan. Maka tadi untuk memberikan pelajaran kita, syukur